16% mempunyai pola kejang berulang dalam 24 jam. Ya. 2-4% kasus kejang demam kompleks ini nantinya bisa berkembang menjadi epilepsi. Nah, ya, jadi boleh dikatakan kita tidak bisa, kalau dong orang cuma step aja, biarin aja. Kan step itu nanti kan baik-baik sendiri. Step yang mana? Kalau kejang demam sederhana memang iya, tetapi pada kejang demam kompleks ini yang harus tetap diwaspadai. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan, makanya laki-laki jangan merasa dirinya lebih superhero, ya Pak. Nah, karena memang ada pola genetik yang terkait di sini ya. Kita katakan bahwa pada kejang demam mempunyai pola penurunan secara genetik. Boleh dikatakan kalau satu orang tuanya, katakanlah bapaknya dulu kecilnya pernah step, anaknya 25%. Tetapi kalau bapak dan ibu, pola penurunannya bisa mencapai 50%. Dari 20% kejang demam kompleks, 8% mempunyai kejang yang lama dan 16% kejangnya berulang, dan 2-4% kasus kejang demam bisa menjadi epilepsi dengan segala konsekuensinya. Ya, pada usia kurang dari 1 tahun anak-anak dengan kejang demam itu sulit dibedakan dengan infeksi pada susunan saraf pusat, misalnya meningitis atau encephalitis. Oleh karena itu pada bayi-bayi di bawah 1 tahun yang menderita kejang demam mungkin harus dilakukan pemeriksaan yang lebih detail dibandingkan dengan usia-usia di atasnya, termasuk juga untuk mencari kemungkinan apakah ini memang nantinya merupakan suatu meningitis ataukah ini hanya murni kejang demam, ya. Oleh karena itu kalau kita lihat ada 3 faktor sebenarnya terkait. 1, demam. Penyebab demamnya apa? Terjadi kejang dalam 24 jam pertama setelah demam. Ini biasanya harus kita tanya, dok, anak saya kejang terus sama panas. Kejang sama panasnya duluan mana, Bu? Kita selalu harus tanya. Oh, duluan panasnya. Panasnya sudah berapa lama? Panasnya sudah 1 bulan, dok. Nah, ini juga kadang-kadang juga agak sedikit aneh ya. 75% terjadi kejang itu pada suhu di atas 39 dan 25% itu terjadi pada suhu di atas 40. Di sini yang terpenting adalah kecepatan peningkatan suhu. Jadi demikian. Kalau misalnya anak kita sekarang ya pada pagi hari suhunya 37,5. Nanti siang hari dia 38. Nanti sore hari lagi dia 38,5, malam hari 39. Saya takut pasti nggak akan kejang. Tetapi kalau dari 37 langsung overshoot dari 39, ini yang kadang-kadang bisa mencetuskan kejang karena terjadi peningkatan suhu secara mendadak, ya. Nah, usia juga demikian kita lihat. Usia memegang peranan penting. 15% terjadi pada usia 5-6 bulan, tetapi 85% terjadi pada usia 1-3 tahun. Di mana 1-3 tahun ini kita kategorikan memang usia rawan, ya. Mediannya adalah 17-23 bulan. Genetik, ini tadi saya katakan 17% orang tua menderita kejang demam. Makanya kita juga harus mencari informasi mengenai ini. Kadang-kadang kita mencari informasi mengenai kejang itu agak sedikit susah ya. Kadang-kadang kita tanya, Bu, keluarganya ada yang kejang? Wah, keluarga saya baik-baik aja. Gini Bu, ada yang step gak Bu waktu kecil? Oh ada dong. Jadi kata step sama kejang itu lebih keren bahasa step gitu loh ya. Nah padahal sebenarnya isinya sama ya. Cuma kejang itu kalau kita bertanya, mereka konotasinya adalah epilepsi. Nah memang banyak sekali mitos-mitos yang tidak benar seputar epilepsi. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dr. Irawan. Jadi kalau orang Jawa itu biasanya orang kalau dibilang epilepsi itu turun gengsi, ya. Kita lebih baik sakit stroke daripada sakit epilepsi. Ya, padahal kalau saya dengan epilepsi daripada stroke ya. Jadi konsum ini mendingan dua-duanya ya Bu ya. Jadi memang pola bertanya kita harus istilahnya memakai bahasa yang memang mungkin kan dia ya. Jadi 22% itu saudara kandungnya mengalami kejang demam. Jadi kalau kita lihat memang ada pola penurunan genetik ya Bu. Jadi ditanya, Bu, bapak ibunya pernah step? Gak ada dong, tangannya, bibinya, neneknya, saudara dan yang lain-lain.
Ya, jadi itu kita juga harus mencari, karena kita perlu mencari dan kita perlu menjelaskan. Nantinya, kalau anak ini berkeluarga, ada kemungkinan, tetapi namanya kemungkinan berapa persen, yang kita tidak bisa memastikan. Ya, ini kita lihat bahwa sebenarnya kejang demam itu adalah dampak dari penyakit infeksi di luar otak. Apa aja? Ada ujung kaki mau juga kepala bisa, ya. Tonsilofaringitis atau radang tenggorokan ibu, ya. Gastroenteritis, meningitis, otitis media, kopokan, ya, bronkitis dan lain-lain. Post vaksinasi bisa, ya. Nanti kita akan lihat. Jangan diapain bu kalau anaknya sudah kejang. Kita membagi menjadi penata laksanaan kejang pada saat di rumah atau di rumah sakit, ya, itu berbeda. Nanti kita lihat, ya. Jadi penata laksanaan pada saat di rumah. Jadi kita selalu mengatakan satu, kejang selalu menakutkan bagi orang tua. Pada saat kejang mereka beranggapan anaknya bisa meninggal, ya. Kecemasan dapat dikurangi dengan cara meyakinkan bahwa kejang demam, klasifikasi kejang demam sederhana itu mempunyai hasil akhir yang baik. Anaknya kejang berapa kali? 1 kali dok. Anak saya kejang udah 3 kali dok. Kapan aja bu? 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu, sama sekarang. Hari ini berapa kali bu? Hanya 1 kali. Kejangnya bagaimana bu? Kita harus selalu menyuruh orang tua untuk menirukan. Tapi susah. Kadang-kadang banyak orang tua yang nggak bisa melihat anaknya kejang. Saya kerja dong, yang kerja pak pembantu saya. Sini bu panggil pembantunya. Eyewitness-nya siapa nih? Kejangnya bagaimana? Kelompok coba tirukan, ya, karena kita perlu melihat apakah ini suatu kejang yang general, 2 tangan 2 kaki, ataukah hanya pada satu sisi saja. Mulutnya bengkok mana bu? Bengkok ke kanan. Tangannya di mana? Lurus, satunya bengkok. Nah, itu kita harus tanya yang detail, ya. Jadi pada klasifikasi kejang demam sederhana itu tidak menjadi masalah besar, ya. Memberitahu cara penanganan kejang, memberi informasi kemungkinan kejang kembali, dan memberi obat untuk mencegah frekuensi kejang yang memang efektif, tetapi harus diingat juga efek samping obat. Satu lagi, jangan memberi kopi pada anak-anak. Apapun kafein bukan minuman anak-anak, terlebih anak yang pernah riwayat kejang atau keluarga ada riwayat kejang, karena kafein di sini akan menurunkan nilai ambang kejang. Mestinya kejang demam itu baru terjadi di atas 38,5, di sini mungkin 38 atau 37,5 anak ini sudah bisa kejang. Ya, kita kembali ya. Jadi penanganan kalau misalnya anak ini kejang bagaimana? Ya ini nanti akan dijelaskan oleh Dokter Irfan, ya, cara penggunaannya. Bila terjadi kejang bagaimana? Tetap tenang, jangan panik. Ngomong doang dokter, lihat anak kejang aja saya udah kepingin kencing. Ya, memang ngomong lebih gampang, ya. Jadi, tetapi kalau ibu panik, ibu bisa apa? Tidak bisa apa-apa, tidak bisa berpikir, ya. Kendorkan pakaian terutama yang di sekitar leher. Bila memang tidak sadar, posisikan anak terlentang dengan kepala miring, ya. Bersihkan muntahan, jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut seperti tadi, ya, Mbak Ivi. Jadi dari tadi Bu Sofi berusaha memasukkan tangan jarinya, itu nanti bisa tergigit, ya. Dan jangan membuka paksa mulut dengan paksa. Karena apa? Di sini ada rahang ya Bu. Kalau kita berusaha membuka mulutnya dengan paksa, bisa terjadi pelepasan rahang yang di daerah bawah. Di sini terjadi suatu engsel itu bisa terlepas. Ini tidak boleh. Ukur suhu observasi, catat lama kejang dan bentuk kejang. Ini memang kelihatannya sangat rasional sekali. Yang jelas kita harus melihat anak ini kejang dengan pola bagaimana, dan memberikan gesepam rektal, dan jangan diberikan bila kejang sudah berhenti. Tetapi kalau kejang ini berlangsung lebih dari 5 menit, ya, harus segera dibawa ke rumah sakit. Kadang-kadang susah dok, emangnya anak saya kejang saya pakai stopwatch, ini berapa lagi? Belum 5 menit, jadi saya nggak perlu ngapa-ngapain nih, nggak bisa begitu juga, ya. Jadi memang kejang 1 menit aja udah terasa 1 jam. Jadi ini yang kadang-kadang kita juga harus memaklumi orang tua. Selanjutnya adalah pemberian obat pada saat demam. Ini harus standby. Standby adalah obat panas. Sebenarnya kalau kita punya anak kecil, kita harus standby obat panas ya ibu.
Jadi karena anak panas tidak bisa disetting, panasnya nanti siang-siang aja ya, biar kita sempat beli obat. Kadang-kadang settingannya panas tengah malam, dimana kita nggak punya persediaan obat. Memang sih ada apotek 24 jam, tapi kan repot sekali ya. Jadi obat panas harus standby sifatnya di rumah, apa saja yang ibu punya, apa